Oke, Ustaz, saya mau nanya ini. Mungkin kita dari awal dulu nih. Kan ada beberapa tuh biasanya kalau mulai awal pernikahan nih ya. Awal pernikahan kan ada juga yang dia itu biasanya ada yang dia hanya ta'arufan gitu ya. Dia tanpa pacaran misalnya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia kan ta'aruf tuh mungkin hanya ada yang sepekan, ada yang sebulan, ada yang ya setahun lah gitu saling kenal lah gitu ya. Nah, ini kira-kira nih tipsnya seperti apa nih untuk pasangan yang memang istilahnya itu tadi tidak pacaran, kemudian dia hanya taruh, waktunya mungkin terbatas, artinya belum betul-betul memahami dari karakter pasangannya masing-masing. Nah, khususnya ini untuk mungkin untuk tahun pertama, seperti apa sih tipsnya agar yang belum pernah pacaran, dia menikah melalui hanya taaruf atau mungkin ada yang dijodohkan seperti apa, kemudian dalam menapaki di tahun-tahun pertama nih, ini tipsnya seperti apa nih cara-caranya nih Sat nih. Silakan Sat. Oke, betul. Karena di dalam kehidupan yang serba era digital ini kan tidak sedikit teman-teman kita yang memutuskan untuk ya udahlah kita mah hanya ta'aruf saja gitu ya. Mhm. Ya udahlah kita mah hanya apa namanya langsung nikah aja, to the point aja gitu ya. Ternyata sesudah menikah banyak hal-hal yang tak terduga, Iya banyak betul. problem-problem, banyak perbedaan-perbedaan pendapat gitu ya. Mhm. Baik itu antara suami dengan istri, kok gini gitu ya. Akhirnya Mhm. bagaimana, makanya sekarang nih izin Kanda bahwa sekarang ini di kantor urusan agama se-Indonesia Mhm. sebelum melakukan akad pernikahan ini wajib dilangsungkan binwin. Apa Iya itu? betul. Bimbingan Mhm. perkawinan, bimbingan Mhm. pranikah, kursus Mhm. pranikah gitu ya. Mhm. Bukan untuk apa-apa. Ini adalah tadi untuk menjaga hal-hal yang tadinya, oh saya nih masih ta'arufan, saya hanya kenal lewat akad. Saya Mhm. hanya kenal lewat misalkan media sosial. Saya Mhm. hanya kenal lewat dikenalkan oleh teman, oleh saudara. Mhm. Nah, sehingga tujuan dari bimbingan perkawinan ini, diadakannya bimbingan perkawinan ini di kantor urusan agama setempat, ini bisa mengenalkan satu sama lain apa tugas dan fungsi istri terhadap suami, suami terhadap istri, kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya. Ini diajarkan, ini disampaikan di dalam bimbingan perkawinan. Sehingga ketika melaksanakan pernikahan ini tidak akan terlalu shock, tidak akan terlalu kaget gitu ya. Oh ternyata ketika suami saya, misalkan hal terkecil aja, berhubung ini Mhm. nikahnya apa secara ta'arufan gitu ya, kita tidak tahu ternyata suami kita senang jengkol, senang Iya petai. betul. Terus sebaliknya si istri tidak suka. Suka Oh, betul. ternyata makan pete seenaknya nih si suami. Akhirnya pas kencing bau misalkan gitu ya. Betul. Istri jadi ilfil, istri jadi tidak bisa menerima gitu kan. Tapi Mhm. ketika Mhm. dilakukan bimbingan perkawinan sebelum pernikahan, kita akan minimal mengetahui dulu satu sama lain. Kita bisa Mhm. menerima segala kekurangan dan kelebihan. Ya, kalau kekurangan sudah tentu harus diterima apapun itu. Mhm. Kalau kelebihan sudah tidak usah dibahas kembali. Tentunya yang Mhm. terpenting ini adalah segala kekurangan suami, segala kekurangan istri. Buatlah komitmen dari awal. Ya, tali kasih, cinta kasih dengan adanya perbedaan ini adalah rahmat yakin. Ya, dengan saling menghargai, dengan saling mengerti, dengan saling memahami, insya Allah ini kanda akan menjadi salah satu jalan bagi kedua belah pihak. Walaupun mereka ini adalah eh, hanya kenalan sebentar, hanya Hmm. kenal lewat Facebook, lewat Facebook, WhatsApp, ya lewat sosial media dikenalkan ya. sosial media dan Mhm. lain-lain. Ya, seperti itu Mhm. mungkin ya. Jadi yang terpenting itu adalah eh, walaupun perkenalannya hanya lewat media sosial, lewat ta'arufan saja, dan hal yang terpenting dilakukan oleh kedua pihak bagaimana saling mengerti dan menerima. Jadi Hmm. jangan hanya mengerti saja, tidak mau menerima. Betul, Jangan betul, hanya betul. saja
mau memahami tanpa dipahami terlebih dahulu. Hmm. Seperti itu. Hmm. Oke, menarik Seth nih. Justru saya ingin mendalami lagi nih gitu. Jadi ini kan nanti ada manfaatnya banyak nih untuk masyarakatnya. Jadi betul tadi kan saling memahami, kemudian saling juga menerima kekurangan. Tadi sudah sebutkan ya minimal satu orang itu yang satu suka jengkol, yang satu tidak suka jengkol gitu. Atau mungkin dia nggak tahu gitu, nggak tahu aja ketika sudah menikah ternyata apa? Ternyata misalnya nih suaminya itu misalnya ngorok misalnya gitu kan ya. Itu kan nggak enak banget gitu kan ya. Nah, Betul, kan gak nyaman banget gitu kan jadi apa betul. ya, jadi pertanyaan tambahan pertanyaan berikutnya nih selama selanjutan jadi sebenarnya seperti apa sih Ustaz, untuk bisa memahami dan menerima kekurangan orang lain ada batasan nggak sih misalnya ternyata misalnya ada satu ini case ya ada satu teman itu ternyata istrinya itu dia tuh suka banget main game online istrinya Hmm. gitu ya bukan suaminya gitu ya. Nah, jadi istrinya itu suka 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 banget punya mania banget game online gitu ya jadi aduh ini susah gitu ya apa kayak gimana jadinya pas tahunya ya ketika sudah menikah gitu terus tadi satunya lagi ternyata pas menikah itu suaminya tuh dia ngorok gitu tidurnya itu kenceng lagi gitu aduh susah nggak bisa satu kamar jadi kayak gimana sih ada apakah ada batasan yang memang kita harus terima gitu ya atau mungkin harus kan agak sakit ini juga ya kalau kepikiran gitu nggak nyaman di hati gitu ya. Nah ini kira-kira seperti apa nih tipsnya nih apakah tetap menerima atau mungkin ada komitmen-komitmen atau seperti apa ya ketika memang sudah menikah tapi ternyata keadaannya itu tidak sesuai nggak nyaman di hati gitu dan nggak Oh, cerita di awalnya gitu kan ya betul, nggak betul. dicerita gitu kan gimana saat tambahannya nih Oke, yang oke. lebih spesifiknya. Siap nih untuk terlebih dahulu untuk Mbak Irma sama-sama ya, Teh Irma. Betul betul. Mudah-mudahan jawaban yang tadi bisa diterima ya, khususnya untuk Teh Irma dan keluarga gitu ya. Kita sama-sama sharing di sini. Izin nih, pertanyaannya Kanda yang barusan gitu ya. Ketika suami terlalu suka game online gitu ya, Mhm. ketika pas nikah kok tidurnya ngorok gitu ya, mengganggu amat gitu ya. Saya nggak Iya betul. terbiasa misalkan. Nah, apa sih kiat-kiatnya? Yang pertama tentu ini adalah lakukan komunikasi yang terbuka. Silahkan terbuka saja, ya, jujur saja. Baik teteh terhadap suaminya, bunda terhadap suami, ayah terhadap bunda. Silahkan komunikasi terbuka, lakukan komunikasi dengan eh, penuh kepercayaan yang penuh baik istri terhadap suami, suami terhadap istri. Yang kedua, pahami bahwa tidak ada yang sempurna, ya. Hmm. Tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu hanya rokok, ya. Betul kan? Yang lain tidak ada yang sempurna. Nah, yang kedua, ajari itu di dalam otak kita, di dalam mindset kita tanamkan bahwa yang pertama, oh, yang memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Inilah kekurangan suami, inilah yang harus saya terima. Selama itu bisa diterima. Kalau terus-terusan main game online gitu ya, tanpa menyentuh istrinya, ataupun sebaliknya istri tanpa menyentuh suaminya, ya ini udah keluar dari rel yang ada di dalam keluarga tentunya. Ya, selanjutnya ayah sama bunda harus fokus terhadap kelebihan pasangan satu sama lain. Ya, belajar fokus terhadap kelebihannya, jangan hanya kekurangan ketika kekurangannya hanya satu, misalkan ngorok saja, atau suka yang bau-bau saja, jengkol sama petai misalkan. Ternyata kita apa? Atau suami kita senang terhadap game game online. Silahkan saja ketika waktu luang, waktu senggang, ketika dengan keluarga bisa menyempatkan waktu, why not? No problem, nggak apa-apa. Silahkan berikan ruang dan waktu. Selama itu tidak mengganggu aktivitas keluarga, aktivitas di dalam liburan, waktu bersama keluarga. Ya, silahkan. Makanya fokus terhadap kelebihan apa sih? Oh, ternyata suami saya penyayang. Suami saya walaupun suka game online tetap menyempatkan waktu kok dengan keluarga, tahu batasannya. Walaupun suka ngorok, gak apa-apa.
saya lebih tibra saja, lebih apa adem-adem saja, damai-damai saja. Oh, inilah Hmm. kekurangan suami saya. Fokus terhadap kelebihan suami. Ketika kita hanya fokus terhadap kelebihan suami, insya Allah kekurangan itu tidak akan ada di mata kita. Insya Allah. Ya, jadi itu. Terus selanjutnya, berikan juga dukungan dan motivasi. Ya, terhadap siapa? Terhadap eh, suami terhadap istri, istri terhadap suami seperti itu. Kenapa? Karena ini akan membangun salah satu sikap yang akan menimbulkan keluarga yang harmonis seperti itu. Nah, terus lakukan perubahan bersama-sama. Ya, ketika sudah kelebihan, ketika sudah keluar dari relnya, main gamenya terus-terusan, ya tidak tahu waktu. Nah, ini lakukan perubahan secara bersama-sama. Artinya apa? Jika kekurangan suami mempengaruhi hubungan di dalam berkeluarga, lakukan perubahan antara suami dengan istri. Coba berikan masukan antara istri terhadap suami, suami terhadap istri. Tentunya dengan baik gitu ya. Nah, dan teteh pun, ayah pun, bunda pun jangan langsung bahwa perubahan ini instan. Perubahan ini akan dilakukan secara cepat. Nah, harus dipahami bahwa perubahan perilaku, perubahan kebiasaan itu membutuhkan waktu. Selanjutnya apa? Jaga komunikasi dan koneksi. Jaga komunikasi yang baik. Tetap gunakan kata-kata yang baik antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Begitupun sebaliknya, ya. Artinya bahwa ketika suami punya kekurangan, tanamkan pada diri kita bahwa saya juga punya kekurangan, bahwa saya juga manusia yang jauh dari kesempurnaan. Insya Allah ketika sifat-sifat ini ditanamkan, insya Allah kanda Prof ini semuanya akan berjalan dengan selaras, dengan indah dan harmonis. Itu Oh, saja. Masya Allah. Luar biasa sekali, Bro. Ini kita potong-potong biar nanti bisa di-upload di ini, Prof. Biar ada manfaatnya nih, Ustaz Abdul Aziz nih. Menarik saja.